Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita bawa persembahan kita pada pagi hari ini. Perasaan yang cinta pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Roh Kudus. Karena keajaiban kasih-Mu, kami masih ada saat ini. Kami masih bisa bernafas saat ini. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Kami masih bisa melihat wajah saudara-saudara kami pada hari ini. Ini semua karena Engkau Tuhan. Ini semua karena kemurahan hati-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena salib-Mu kami ada di tempat ini. Karena salib-Mu kami bisa memanggil Allah sebagai Bapa kami. Bapa yang terkasih, kami rindu penuhi kami dengan cinta-Mu. Kami rindu Engkau memeluk kami. Peluk kami Bapa. Mari kita bernyanyi nyanyian yang baru. Mari kita bersorak dengan lagu-lagu yang baru. Hati yang rindu. Hati yang menyembah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak ada gunanya kita menjadi orang yang profetik. Yang dapat melihat di masa lalu. Melihat di masa depan. Tanpa kehadiran Kristus. Tidak ada gunanya kita bisa merasakan di masa lalu. Di saat ini. Dan yang akan datang. Tanpa merasakan cinta Tuhan.
Juga tidak ada gunanya kita memberikan persembahan, memberikan korban bakaran, jika tanpa memiliki kasih. Sebab belas kasihanlah yang Bapa kendaki, lebih daripada korban persembahan. Pada pagi hari ini Bapa mau memberikan urapan yang baru kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ya, urapan kesembuhan. Ketika Bapak Ibu memberikan diri sebagai bejana-bejana kemuliaan Tuhan, urapan kesembuhan itu hadir. Urapan pemulihan itu hadir. Kesembuhan dari sakit penyakit, menyembuhkan orang lain, kesembuhan atas hubungan keluarga, kesembuhan atas mental kita semua, mental Bapak Ibu, mental yang Bapak Ibu layani, orang-orang yang Bapak Ibu temui. Kesembuhan hubungan antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, kesembuhan atas keluarga, kesembuhan atas ekonomi, kelepasan dari ikatan-ikatan, pembebasan dari kebiasaan-kebiasaan duniawi, percabulan, iri hati, pertengkaran, perseteruan dengan Allah, perseteruan dengan sesama, dan semua bagian-bagian dalam daging. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih untuk membuka hati, untuk menyiapkan diri. Karena Dia ada di antara kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Seorang pribadi penolong yang diutus Bapa. Seorang pribadi yang menghibur Bapak, Ibu, dan saya. Yang keluar dari Bapa. Dialah Roh Kudus. Matanya menjelajah hati Bapak, Ibu. Pribadi tiap pribadi. Nama tiap nama. Ia mencari hati yang rindu. Ia mencari hati yang mau dipulihkan. Ia mau mencari hati yang menyembah. Ia mencari pribadi yang bisa dipercayai.
Rasakan hadirnya. Rasakan keberadaannya. Ia hadir ketika Bapak Ibu memanggil dia. Roh Kudus, hadirlah. Rasakan kelembutannya. Roh Kudus, berbicaralah. Kami anak-anak-Mu, kami putra dan putrimu, mau mendengar. Mungkin Bapak Ibu nggak menyadari, mungkin Bapak Ibu tidak mengetahui berapa jauh jarak yang sudah Bapak Ibu tempuh. Bapak Ibu tidak akan lelah. Karena Dia, Yesus, ada bersama-sama dengan kita. Hargailah keberadaannya. Ketika hati Bapak Ibu bergejolak pada saat ini, rasakan hadirnya. Memulihkan hati. Memulihkan tubuh Bapak Ibu. Biarkan ketika Ia hadir di dalam hati Bapak Ibu, Ia menemukan cinta. Ia menemukan kesetiaan. Dan Ia menemukan pengharapan. Pengharapan yang tahan uji. Pengharapan yang lahir dari ketekunan. Kemudian saya diperlihatkan sebuah gambaran perahu. Dengan air yang tenang.
Lalu Tuhan berkata, berjalan bersamaku. Hatimu akan tenang. Sekalipun ombak dan badai menghantam. Kemudian saya diperlihatkan cahaya terang Bapa dari ujung sungai itu. Hati yang tenang, yang bersama-sama dengan Yesus menuju cahaya itu. Di mana kegelapan tidak dapat mendekati. Di mana tidak ada bayangan di sana. Jika ada di antara Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini dengan membawa rasa takut, membawa kegelisahan di hati, Tuhan, apakah aku layak di depan-Mu? Jika perkataan itu terus-menerus menghantui Bapak Ibu, sadarilah, Tuhan mati untuk menebus Bapak Ibu. Yang bukan umatnya diangkat menjadi umatnya. Yang tidak layak dilayakkan. Yang berputus asa, Tuhan beri pengharapan. Yang sakit disembuhkan. Yang miskin dicukupkan. Yang lapar dikenyangkan. Yang haus dilegakan. Mintalah, maka kau akan diberi. Dengan demikian, Bapa dipermuliakan. Tenanglah hai jiwaku. Ada pengharapan yang terkandung di dalamnya. Bukan mereka yang berseru-seru demi namaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan Bapakku. Melainkan dialah yang melaksanakan kehendak Bapakku.
pada akhirnya nanti banyak orang yang akan berseru-seru, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada akhirnya nanti, Tuhan akan berkata, nyalah kalian, pembuat kejahatan. Bukan mereka yang berseru-seru. Bukan mereka yang mengadakan banyak mukjizat. Bukan mereka yang membangkitkan orang mati. Bukan mereka yang dapat mengusir setan. Melainkan dialah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Inilah kehendak Bapakku di surga. Bahwa setiap orang yang percaya dan melihat anak memperoleh hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Bapa inginkan kita memiliki hidup yang kekal. Hidup kekal ada di dalam anak, Yesus Kristus. Barang siapa menerima anak, ia memperoleh hidup kekal itu. Barang siapa tidak menerima anak, ia tidak memperoleh hidup kekal dan mendapatkan hukuman. Firman berkata, penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa adalah roh. Bagaimana seseorang dapat menyembah Bapa jika orang itu tidak memiliki hidup yang kekal? Bagaimana orang dapat menghampiri Bapa jika ia tidak memiliki hidup? Terimalah Yesus, karena ia adalah hidup yang kekal. Ia adalah pribadi yang membawa hidup yang kekal. Siapapun yang percaya kepadanya dan yang dapat melihat dia hadir tengah-tengah Bapak Ibu, yang dapat melihat dia di dalam setiap perkara, dapat melihat dia dalam segala keadaan, merekalah yang memiliki hidup yang kekal. Pandanglah salib Kristus ketika Bapak Ibu dianiaya. Pandanglah salib Kristus ketika Bapak Ibu diberkati. Pandanglah salib Kristus ketika Bapak Ibu berada dalam tekanan. Ada pribadi yang tergantung di sana, yang mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Yang olehnya lah kita beroleh keselamatan. Kasihilah dia.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengajari kita. Yesus sebagai Tuhan menyadarkan kita bahwa Bapak, Ibu, dan saya sudah ditentukan untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin atas dirimu, pemimpin atas keluargamu, pemimpin atas keluarga besar, pemimpin atas banyak orang. Sesuai takaran yang Tuhan percayakan. Dan kita menyadari bahwa tugas seorang pemimpin adalah menjadi pelayan. Melayani satu dan yang lainnya. Tuhan Yesus memberi teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajari bagaimana kita untuk saling melayani, saling merendahkan hati seorang terhadap yang lain. Dengan cara bagaimanakah? Pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki juga memiliki arti penyucian diri. Yesus menyucikan kaki murid-murid karena bersentuhan dengan sistem dunia yang menyebabkan anak-anak Allah merasa berat, enggan untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah. Karena daya tarik dunia dan segala penipuan duniawi, keinginan, hawa nafsu, juga kekecewaan dan luka batin membuat seseorang lamban mendekat kepada Tuhan. Mereka memerlukan air untuk membasuh diri mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki mereka, yakni firman Tuhan, air yang hidup, firman yang menyegarkan kembali hati mereka untuk menikmati lagi persekutuan dengan Tuhan dan tubuh Kristus yang lain. Yohanes 13 ayat 13 berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ketika Bapak, Ibu, dan saya memilih untuk mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Yesus yang adalah Raja rela turun dari surga hanya untuk menanggung dosa-dosa kita di kayu salib dan mau dengan sukarela membasuh kaki Bapak, Ibu, dan saya. Begitu besarnya kasih Tuhan terhadap Bapak, Ibu, dan saya. Cinta kita pada pagi hari ini datang menghadap Tuhan sebagai ekspresi kecintaan kita terhadapnya. Ketika Bapak dan Ibu memutuskan untuk menghadap Tuhan pada pagi hari ini, semua itu bukan untuk mendapatkan cintanya, tetapi sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena belas kasihan adalah sebuah syarat utama untuk seorang rela melayani seorang terhadap yang lain. Kerelaan mengalah membuat seorang tidak merasa perlu menuntut hak untuk diakui dan dihargai, hingga ia dapat mengangkat seorang yang begitu dalam dari tipuan iblis. Kerelaan adalah wujud untuk memimpin mereka keluar dari kegelapan. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil bukan orang benar, melainkan orang berdosa. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Tuhan lebih menghargai belas kasihan daripada korban persembahan. Renungkanlah firman ini.
Apakah kita masih rela? Apakah kita masih mau disakiti? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Renungkanlah ini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Sama seperti Tuhan Yesus menjadi teladan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Menjadi pemimpin adalah menjadi teladan bagi yang dipimpin. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ketika kita setia, ketika kita memelihara sebuah kesetiaan, setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar. Ketika kita membuktikan kesetiaan, maka buah dari kesetiaan adalah mendapatkan sebuah kepercayaan dari Tuhan. Jawab Tuhan. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh Tuhan yang menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makan kepada mereka pada waktunya? Pemimpin adalah seorang pelayan, sekaligus sebagai pengatur rumah Allah. Seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu,
dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Yang saya maksudkan adalah kuasailah dirimu sedemikian rupa agar Tuhan Allah mempercayakan Bapak, Ibu, dan saya sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang dipercayainya, bukan sebagai orang-orang yang dicelanya. Engkau tahu Tuhan, hati kami mengasihimu. Tapi kembali Tuhan berkata kepada Simon Petrus, dan Tuhan berkata kepada diri Bapak Ibu masing-masing pada pagi hari ini. Ia memanggil nama tiap nama dan berkata, apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Terima kasih Tuhan. Kami sayang Tuhan. Engkau mengajari kami bagaimana kami menjadi pemimpin. Engkau memberikan teladan bagi kami bagaimana seharusnya menjadi pemimpin. Karena salib-Mu, kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami mampu Tuhan, Engkau tahu kami mengasihi Engkau. Selidikilah hati kami Tuhan.
Ketika Bapak Ibu datang pada pagi hari ini, pastikan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Ketika Bapak Ibu menabur dengan mencucurkan air mata, pastikan pulang dengan bersorak-sorai. Pastikan Tuhan hidup di dalam hati Bapak Ibu. Pastikan Dia ada di dalam hidup Bapak Ibu. Pemulihan pasti terjadi. Siapapun yang mendengar doa ini, yang mengalami masalah dengan jantungnya, Bapak Ibu bisa pegang bagian jantung Bapak Ibu dan berkata, jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di antara Bapak Ibu yang jantungnya suka berdebar, suka gelisah, tidak tahan terhadap tekanan, saya mau berkata kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati yang baru sudah Tuhan siapkan. Terimalah hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan, bawa kami lebih dalam kepada pengertian-pengertian yang terkandung dalam firman-Mu. Bawa kami lebih dalam ke dalam cinta suci-Mu. Ikat hati kami Tuhan, agar hati kami tidak terpisah dengan hati-Mu. Saya merasa ada seseorang di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini diajak Tuhan ke sebuah taman, di mana banyak hewan-hewan di sana. Tuhan berbicara kepada siapapun di antara Bapak Ibu yang mendapatkan gambaran seperti yang saya sebutkan. Dengarkanlah firman ini. Kelola itu semua dan taklukkanlah.
Tuhan, saya berdoa untuk Ko Henry di Lampung. Biarlah hatinya semakin menyala-nyala. Membakar apapun yang ada di dekatnya. Memberi kehangatan dimanapun ia berada. Dan setiap langkahnya menghadirkan Tuhan. Dan setiap makhluk dapat merasakan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ketenangan hati Ibu Eni. Izinkan saya berdoa untuk Ibu Eni. Jadilah tenang. Roh Kudus menyelidiki hati Ibu Eni. Terima kasih untuk setiap respon yang diberikan. Terima kasih untuk tetap setia dalam segala tekanan. Allah suka akan hati Ibu Eni. Jangan lelah, Cianti. Teruslah berjalan. Teruslah berjalan. Pandang saja Dia yang datang dari surga. Peganglah pada janji-janjinya. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Cianti menjadi yatim piatu. Ada roh yang diutus oleh Bapa untuk kita semua. Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan kepada tiap pribadi. Kepada diri kami masing-masing. Siapapun yang mendengar doa ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, telinga rohmu terbuka. Mampu menangkap suara Tuhan. Mampu mendengar suara Tuhan dengan presisi. Mata hatimu diperkuat, dipertajam, mengalami terobosan.
Siapapun yang datang pada pagi hari ini dengan berbeban berat, dengarkanlah. Datanglah kepada Tuhan. Rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu. Tuhan, terima kasih untuk sesi doa pada pagi hari ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau rela turun dari surga untuk berada di tengah-tengah kami. Karena kasih-Mu Tuhan, kami hidup. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan pada pagi hari ini mengerti dan menerima tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan. Marilah berjalan, terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Peganglah tangannya, rasakan kehadirannya, peluklah dia, layakkan dia di dalam hati Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Tuhan, jauhkanlah kami dari virus COVID-19, dari seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena Engkaulah yang memiliki kerajaan surga sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati dan berbahagia pada hari ini. Sama-sama katakan, amin.